Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengungkapkan penyebab band Coldplay hanya bisa konser sehari di Indonesia, tidak seperti di negara lain yang bisa beberapa hari. Sandiaga mengatakan, sistem perizinan di Indonesia lah yang membuat band sebesar Coldplay tidak bisa melakukan konser beberapa hari. Hal ini berbanding terbalik dengan di Singapura yang bisa menggelar konser Coldplay selama 6 hari. Salah satu pertimbangan kenapa Coldplay hanya memilih 1 hari di sini dan lebih dari 1 hari di negara lain itu karena salah satunya faktor perizinan. Baik daripada kemudahan perizinan, waktu dari perizinan, dan juga biaya dari perizinan tersebut, ungkap Sandiaga ditemui di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Evaluasi per periodik untuk memudahkan perizinan. Karena tadi teman-teman ada yang nyeletuk Coldplay, salah satu pertimbangan kenapa Coldplay hanya memilih 1 hari di sini dan lebih dari 1 hari di negara lain itu karena faktor salah satunya adalah perizinan. Baik daripada kemudahan perizinan, waktu dari perizinan dan juga biaya dari perizinan tersebut. Jadi kita harapkan dengan target digitalisasi ini kita launching di 6 venue, ini akan kita evaluasi, kita perluas karena dari 3.000 event yang kita data di tahun ini akan menggerakkan ekonomi sekitar 167 triliun rupiah. Dan jika digitalisasi ini bisa berlangsung dan mencapai efisiensi, maka akan tercapai nilai tambah ekonomi sekitar tambahan 17 triliun rupiah. Ini yang kita harapkan akan bisa mendorong lebih banyak terjadinya event, terselenggaranya acara-acara berkelas internasional yang akan mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja dengan target 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024. Yang kedua mengenai bebas visa kunjungan, rapat internal tadi memutuskan dalam 1 bulan ke depan akan melakukan evaluasi negara-negara mana yang akan dimasukkan kepada bebas visa kunjungan, karena walaupun target pariwisata kita sudah melampaui proyeksi batas atas atau target atas, masih banyak peluang untuk pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang kita akan lakukan. Jadi rapat tadi memutuskan atas arahan Bapak Presiden dalam 1 bulan ke depan, 1-2 bulan ke depan, dulu kita ada bebas visa kunjungan untuk 159 negara ditambah 10 negara ASEAN. Ini nanti akan dievaluasi berbasis 3 hal, yaitu reciprocity, kebermanfaatan dan keamanan. Tentunya ini akan menjadi panduan, dan untuk tambahan wisatawan yang diperlukan adalah wisatawan yang ditarget adalah wisatawan yang berkualitas dengan lama kunjungan di atas 7 hari, dan juga jumlah biaya yang dikeluarkan itu targetnya adalah lebih dari $1.000 per wisatawan. Untuk Golden Visa sendiri ini sekarang dalam tahap finalisasi. PP-nya akan difinalisasi dan segera akan difinalkan nanti setelah mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden. Demikian. Ya, bervariasi. Dan ini yang dikeluhkan oleh para penyelenggara kegiatan, event organizer, karena ada yang izinnya itu baru keluar beberapa jam sebelum eventnya itu dilaksanakan. Jadi ini banyak menimbulkan ketidakpastian. Yang kedua, di digitalisasi ini kita targetkan untuk event berkelas nasional itu 14 hari sebelum event itu sudah bisa diterbitkan. Dan untuk event internasional di atas 21 hari, sekitar 21 hari sebelum acara itu sudah diterbitkan. Itu targetnya menggunakan proses digitalisasi yang memangkas tahapan sehingga pelayanan publik untuk perizinan event ini akan jauh lebih baik ke depan.
biayanya sedang dihitung, dan ini tadi kita melihat bahwa salah satu yang menjadi kendala itu adalah biaya yang berkaitan dengan perizinan dan keamanan. Nah, ini sekarang dihitung standarnya, dan nanti pas uji coba kita akan juga rencananya bulan September kita akan sampaikan pada pilot project itu berapa biaya yang akan dikenakan untuk pengamanan, untuk perizinan, dan PNBP yang dihasilkan itu bisa secara transparan dilaporkan. Sebelum COVID kita ada 169 negara, termasuk 10 negara ASEAN. Nah, 10 negara ASEAN sudah bebas visa kunjungan lagi, tapi ada 159 negara ini yang sekarang dievaluasi berazaskan reciprocity atau timbal balik, keamanan, dan juga kebermanfaatan. Kita akan sangat berhati-hati karena kita ingin wisatawan yang berkualitas dan bisa memberikan dampak ekonomi yang tinggi untuk Indonesia, dan juga kita pastikan lapangan usaha terbuka, ekonomi bergerak, dan tentunya jumlah lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini semakin meningkat. Jangan lupa subscribe ya.